Halo semuanya, saya Mandar Silasyaan dari kelas 12 4 absen 4. Sekarang saya akan memaparkan materi matematika perminatan tentang aplikasi turunan trigonometri. Sebelum itu kita akan mendengarkan materi singkatnya. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial. Dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Aplikasi turunan menjadi materi yang menggunakan konsep turunan untuk memecahkan berbagai permasalahan. Banyak sekali kegiatan yang menggunakan aplikasi soal turunan, misalnya perancangan bangunan atau menghitung kecepatan. Kamu juga bisa menggunakan aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada beberapa aturan-aturan turunan fungsi yang harus kita ketahui sebelum kita mengerjakan soal tentang turunan. Lalu ada juga aturan-aturan turunan fungsi trigonometri yang harus kita ketahui juga sebelum mengerjakan suatu soal. Untuk contoh soalnya, yaitu layar televisi di arena olahraga adalah vertikal dan tinggi 2 meter. Tepi bawah berada 8 meter di atas ketinggian mata pengamat. Jika pandangan terbaik dari layar diperoleh ketika sudut yang dibentuk oleh layar setinggi mata adalah maksimum, berapa jauh dari tempat di bawah layar pengamat harus berada? Pertama-tama yang harus kita teliti adalah yang diketahuinya. Kita harus tulis dulu yang diketahui. Yang pertama tuh tetanya. Kita bisa lihat dari gambar tuh tetanya. Untuk mendapat teta tuh kita harus mengurangkan teta 2 sama teta 1. Karena teta 2 lebih besar daripada teta 1. Lalu kita juga bisa mengetahui tan teta 1 sama tan teta 2. Kenapa tan? Karena bisa kita lihat bahwa di sini cuma diketahui depan sama samping. Nah, tan itu kan desa, jadi depan per samping. Nah, untuk tan teta 1 bisa dilihat di sini 8 meter. Berarti 8 meter per X. Lalu kalau tan 2 meternya sama 8 meternya dijumlahin jadi 10 meter, jadi 10 per X. Lalu karena kita perlunya teta 2 sama teta 1, kita ubah bentuknya jadi seperti ini. Setelah itu kita perlu memisalkannya untuk mencari turunan. Kita bakalan misalin 8 per X-nya agar mempermudah waktu kita nuruninnya jadi 8X-1. Terus 10 per X-nya juga jadi 10X-1. Ini kita sama-sama misalkan jadi U. Lalu setelah itu kita turunin nih. Diturunin, udah turunan dari 8X-1 adalah min 8X-2. Atau bisa kita juga tulis min 8 per X pangkat 2. Lalu turunan dari 10X-1 yaitu min 10X-2. Atau bisa kita tulis juga min 10 per X pangkat 2. Kita masuk ke perhitungannya. Dari diketahui kan kita udah tahu ya, teta sama dengan teta 2 kurang teta 1. Kita masukin yang teta 1 sama teta 2 sama dengannya. Terus kita turunin dari tan pangkat min 1-nya ini. Kita turunin, masukin angka-angkanya, rumusnya ini. Yang sebelumnya udah saya masukin di slide sebelumnya. Jadi makanya kita harus tahu dulu aturan-aturannya kayak gimana. Udah tahu rumusnya, kita masukin ke angkanya. Nah, ini kenapa min 10 per X pangkat 2-nya di samping, karena ini kan sama-sama pecahan. Kalau ditaruh di atas jadi bisa bikin pusing, jadi ditaruh di samping. Lalu ini yang 10 per X-nya ini dapat dari turunan. Lalu setelah itu kita kalikan 1 per X pangkat 2 agar si penyelesaiannya lebih sederhana. Nah, itu kita bisa dapetin hasilnya seperti ini. Setelah itu kita juga samakan penyebutnya. Nah,
dari tahap ini kita harus tahu pembilangnya harus disama dengan kan 0. Kenapa? Karena kalau pembilangnya kita sama dengan kan 0 berarti hasilnya tak hingga. Jadi kita hanya pembilangnya saja disama dengan kan 0. Nah, ini hasil kali capit kepiting atau capit ya pelangi kali pelangi, yaitu min 10 x kuadrat min 640 tambah 8x kuadrat tambah 800 sama dengan 0. Terus kita bisa dapat min 2x kuadrat tambah 160 sama dengan 0. Atau bisa ditulis min 2x kuadrat, 160-nya pindah ruas jadi min 160, didapetin x kuadrat sama dengan 80. Lalu kita akarin 80-nya biar kita tahu hasil x-nya itu berapa. Dan tara, hasilnya 4 akar 5. Jadi dari hasil dari jawaban berapa jauh dari tepat di bawah layar pengamat harus berada, itu harus 4 akar 5 meter. Berikut ini hanyalah salah satu contoh soal aplikasi turunan trigonometri. Masih banyak lagi soal tentang aplikasi trigonometri. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang dimengerti. Mohon perhatiannya. See you next time.